Drama keluarga antara Ressa Rizky Rosano dan Denada telah memasuki babak baru yang semakin memanas. Ya, meski kini status Ressa sebagai anak kandung telah diakui secara terbuka oleh pihak Denada, hal tersebut nyatanya tidak menyurutkan langkah hukum Ressa. Seperti diketahui, pihak Ressa tetap berdiri kokoh pada pendiriannya untuk menuntut ganti rugi material sebesar 7 miliar rupiah. Berikut adalah 5 sikap tegas Ressa yang menjadi dasar mengapa kasus ini tetap bergulir panas di persidangan, versi Cumi Top 5. Setelah sekian lama menjadi perbincangan publik, Denada akhirnya mengakui secara terbuka bahwa Ressa adalah anak kandungnya. Tidak hanya sekadar pengakuan status, Denada juga memberikan klaim yang mengejutkan. Melalui perwakilan kuasa hukumnya, Denada menyatakan telah menunaikan kewajibannya sebagai ibu dengan memberikan nafkah selama ini. Klaim ini seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak pernah menelantarkan hak-hak dasar Ressa sebagai anak. Cuman di sini kita pertegas tadi terkait masalah permasalahan yang sudah distatementkan sama pihak penggugat. Jadi gini, pihak Denada ini tidak menganggap Ressa itu tidak sebagai anak itu, tidak pernah, karena semua juga dipenuhi, sekolah juga dipenuhi, sudah semua. Intinya tidak ada masalah apa-apa sebetulnya dari pihak Denada. Berarti bisa dibilang masih dibiayakan ya Bang sampai Reza tamat sekolah ya Bang? Saya itu punya bukti transfernya kemarin ini Januari tetap dikirimi ya. Namun, pernyataan pihak Denada tersebut langsung mendapatkan perlawanan sengit. Pihak Ressa melalui kuasa hukumnya memberikan bantahan keras terhadap klaim pemberian naskah tersebut. Mereka menyebut pernyataan Denada hanyalah upaya untuk membangun citra positif di depan publik tanpa didukung bukti transaksi atau aliran dana yang nyata. Tadi itu sudah ada skema baru yang alhamdulillah saya dengar juga agak mengenakkan telinga bahwa mereka menyatakan bahwa tidak pernah tidak mengakui Ressa. Dan secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers bahwa selama ini katanya sudah mengakui Ressa itu selaku anaknya, kedua sudah menyayangi Ressa, dua dan yang ketiga sudah melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Ressa itu, termasuk katanya sudah pernah memberikan mobil, memberikan nafkah, rumah dan sebagainya. Itu makanya sebetulnya kan fase itu kan fase di persidangan nantinya, tetapi kalau memang mereka mau mengajak persidangan nanti malah kita buktikan nanti kalau memang sudah terbukti sebaliknya malah itu tidak terpenuhi kan jadinya kan malu sendiri. Itu yang saya sayangkan. Tapi Pak, pihak Denada kan tadi mengatakan bahwa selama ini sudah menafkahi bahkan memberikan mobil, itu sebenarnya seperti apa Pak? Makanya kan saya kembalikan lagi, ketika kita berbicara tentang asas pembuktian, karena kita menganut aktori in public probatio, maka siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Dia kan sudah mendalilkan. Kalau dia mengajukan gugatan rekonvensi, ya di dalam jawabannya, maka dalil yang telah menafkahi, dalil membuktikan memberikan mobil, ya termasuk memberikan rumah dan sebagainya, itu buktikan, gampang pembuktiannya kok. Semua hak milik itu, alas hak milik itu selalu ada buktinya. Formil ya, maksudnya ya, kalau kita berbicara tentang konteks hak kepemilikan mobil, jelas ada bukti BPKB dan STNK, kan begitu. Berbicara tentang konteks hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, kita ada bukti sertifikatnya, kan. Buktikan saja, kalau memang pernah ada BPKB dan STNK, serta sertifikat yang atas namanya Ressa, ya sudah selesai. Saya yang malu nanti, saya akan minta maaf, itu aja. Upaya damai yang diharapkan menjadi titik temu dalam perselisihan antara Ressa dan Denada kini resmi menemui jalan buntu. Kesabaran pihak Ressa tampaknya telah mencapai batas akhir. Setelah memberikan ruang untuk dialog, Ressa secara mengejutkan mengambil keputusan besar, yakni menutup pintu mediasi rapat-rapat. Ya, ketidakhadiran Denada sebanyak 3 kali berturut-turut dalam agenda mediasi di pengadilan menjadi pemicu utama. Pihak Ressa menilai tindakan mangkir ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan bentuk ketidakseriusan dan pelecehan terhadap institusi peradilan.
Absennya Denada dianggap sebagai sinyal bahwa tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Lantas bagaimana pihak Denada menanggapi sikap pihak Resa tersebut? Hasil mediasi barusan ini ya saya pikir kurang memuaskan. Karena apa? Sudah dinyatakan gagal, padahal saya sudah meminta kepada hakim mediator itu untuk melakukan penambahan waktu. Jadi tadi itu kesimpulannya bahwa betul-betul mereka ingin fight di persidangan. Dan ketika saya kemarin sudah menyatakan bahwa terbuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya mediasi, terjadinya perdamaian di tingkat mediasi, menginginkan untuk mengoptimalkan mediasi, itu sekarang sudah tertutup. Sekarang malah saya nyatakan pintu saya terbuka untuk bermain di ranah persidangan, yang kemudian kita harus fight. Kalau yang fight ini kan pasti ada yang jatuh, ada yang enggak. Itu aja sudah. Hasilnya bagaimana dan apakah Denadanya tadi hadir atau tidak, Bang? Denada tadi kebetulan ada kepentingan ya, tuntutan profesi, jadi tidak datang. Terus mediasi gagal. Persidangan antara Resa Rizky Rosano dan Denada kini berubah menjadi palagan adu argumen yang semakin tajam. Di satu sisi, Resa menegaskan tak akan mundur selangkah pun dari tuntutannya. Di sisi lain, pihak Denada mulai melempar sindiran bahwa konflik ini kini hanya berputar pada persoalan nominal uang. Melalui kuasa hukumnya, Faisal menegaskan bahwa angka 7 miliar rupiah yang ia layangkan dalam gugatan bukanlah angka tanpa dasar. Faisal menyatakan tidak akan mundur dari tuntutan tersebut meskipun kini statusnya sebagai anak kandung telah diakui. Bagi pihak Resa, gugatan ini adalah instrumen hukum untuk menebus penderitaan, kerugian pendidikan, dan penelantaran yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Mundur dari gugatan dianggap sama saja dengan mengikhlaskan ketidakadilan yang menimpanya di masa lalu. Yang digugat ini terkait apanya? Makanya kan saya tadi kan bilang kan ada 2 poin yang harus digarisbawahi dari aksentuasi gugatan itu. Yang pertama itu kan memang kan status Resa sebagai anaknya. Tetapi sudah saya nyatakan di dalam keterangan saya atau statement saya sebelumnya di kawan-kawan pers itu bahwa hubungan ya antara Denada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan perikatan, penitipan anak. Kalau mereka itu sudah menyatakan sudah pernah menafkahi, ya sudah buktikan. Karena saya tidak mempermasalahkan angka. Tetapi kalau kita berbicara, sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara tentang konteks 1365 on rahmatadat, itu maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Namanya angka harus ada. Kenapa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks 7M itu ya sudahlah, kita asal-asalan nulis kok. Yang sepatutnya kalau menurut kacamata teman-teman saya atau netizen itu kurang patut atau terlalu banyak, sepatutnya berapa? Itu pun saya nggak terlalu mempeributkan masalah itu. Yang penting fase yang pertama saya sudah terpenuhi, yaitu adanya pengakuan Resa. Sekarang karena dia itu sudah melakukan pendoliman terhadap tergugat 2 dan tergugat 3, yang inkasu adalah paman dan tantenya yang mengasuh anaknya, ya kan, yang menceboki kotoran anaknya, kan begitu, yang menidurkan anaknya ketika sakit. Nah, itu yang harus juga diperhitungkan. Karena apa? Karena rasa terima kasih secara lisan aja tidak pernah terucap di mulutnya Denada, kan begitu. Itu makanya harus saya berikan pelajaran, ya, harus saya kasih pembelajaran secara adab melalui putusan pengadilan ini. Termasuk pula nanti pembebanan angka itu, kan begitu. Menanggapi ketebuhan Resa, pihak Denada mulai melancarkan serangan balik dengan menyinggung soal uang. Mereka merasa heran mengapa setelah pengakuan sebagai anak diberikan, tuntutan material tetap menjadi fokus utama. Ya tadi kan tak sebutkan, di gugatan sama resum itu sama permintaannya itu. Ya kalau ibarat minta hanya pengakuan anak di resum kan ditulis jelas. Saya hanya minta pengakuan anak gitu kan. Di resum, tidak meminta uang kan gitu. Nah ini di gugatan sama resum itu sama. Pihak Resa tampil dengan kepercayaan diri tinggi
mengklaim telah memegang kartu es yang akan membuat lawan tak berkutik. Ya, Reza menyatakan optimisme mereka untuk menang kelak dalam gugatan ganti rugi senilai 7 miliar rupiah tersebut. Rasa percaya diri ini muncul bukan tanpa alasan. Mereka mengklaim telah mengantongi serangkaian bukti kuat dan saksi kunci yang akan membuktikan adanya penelantaran hak serta kerugian material dan imaterial yang dialami Reza selama bertahun-tahun. Kalau takut enggak, cuma nanti saya nggak bangga juga ketika saya nanti menang di pengadilan dan kemudian ada pihak yang jatuh. Itu aja, saya nggak bangga. Di sisi lain, pihak Denada tidak tinggal diam melihat gertakan tersebut. Menanggapi klaim menang kelak dari pihak Reza, tim hukum Denada justru memberikan respons yang dingin dan menohok. Saya itu nggak pernah memang nyambung secara dalam kasus ini sama pihak kuasa hukumnya penggugat. Cuman gini, apabila semua sudah dipenuhi sama pihaknya Mbak Reza maupun Bunda Emilia almarhum, sudah dipenuhi materi, kasih sayang, semua sudah dikasih. Yang saya tanya ini kan terus drama apa ini kan? Di tengah badai gugatan 7 miliar rupiah yang terus bergulir, Reza Rizky Rosano memberikan jawaban berkelas atas tudingan miringnya menyebut dirinya hanya mencari panggung atau pansos dari nama besar Denada. Reza tidak membalas dengan kata-kata kasar, melainkan dengan aksi nyata yang membuktikan kapasitas pribadinya. Sebagai bukti autentik dari kemandiriannya, Reza mulai menunjukkan eksistensinya di dunia profesional. Baru-baru ini, Reza terlihat melakukan siaran langsung kolaborasi dengan beberapa brand ternama. Aksi ini menjadi pukulan telak bagi para kritikus yang menuduhnya hanya menumpang nama. Kerjasama dengan brand besar menunjukkan bahwa Reza memiliki nilai jual dan kepercayaan dari dunia industri secara mandiri. Masalah uang, Reza gak minta uang. Cuman, ya gimana ya, kok sampai sejak ini Reza bisa cari uang sendiri. Bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Reza tunggu mulai dulu, mulai terpuruknya Reza. Sampai detik sekarang pun ibu gak mau ngakuin. Iya. Ya Allah, nggak apa-apa, permisi katanya guys. Mau nyemprotin parfum, permisi dia. Nih. Kayaknya anakku tak suruh belajar sama Kak Reza guys. Soalnya Kak Reza itu benar-benar sopan, santun, baik orangnya, serius ini. Cewek untuk yang mana yang tingkah, nggak apa-apa, manis banget. Saya belum, jangan dicekotin dulu. Jangan dicekot dulu tapi ya. Jangan dicekot dulu nanti. Spesial buat penggemarnya Kak Reza, tak kasih 35.000. Kira-kira ridho nggak? Kira-kira ridho nggak nih? Ya ridho untuk kakak-kakak semua. Waduh, ridho katanya guys. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.